Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Pelangi Sukma dan rekan saya Endang Muslim. Kami akan menjelaskan topik tentang internal audit. Yang pertama, yaitu pengertian internal audit. Apa sih internal audit itu? Internal audit merupakan proses evaluasi independen atas manajemen risiko dan pengendalian perusahaan dalam rangka meningkatkan operasi bisnis dan menambah nilai perusahaan, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, dan pada akhirnya mencapai tujuannya. Kedua, yaitu perbedaan internal audit dengan eksternal audit. Yang pertama, internal audit. Pertama, yaitu untuk meninjau kegiatan rutin dan memberikan saran untuk perbaikan. Yang kedua, dilakukan oleh para karyawan. Yang ketiga, yaitu diputuskan oleh manajemen entitas. Kemudian yang keempat, yaitu pendapat diberikan pada efektivitas kegiatan operasional organisasi. Nah, sedangkan external audit yaitu yang pertama untuk menganalisis dan memverifikasi laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, dilakukan oleh pihak ketiga. Diputuskan oleh undang-undang. Nah, dan yang terakhir yaitu pendapat diberikan pada kebenaran dan kewajaran laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, yaitu internal audit yang efektif. 1. Kualitas audit internal, yaitu keahlian staf, pelayanan, perencanaan audit, pengamatan, dan pengendalian, serta komunikasi yang efektif. Yang kedua, yaitu dukungan manajemen, adalah tanggapan temuan audit dan komitmen untuk memperkuat audit internal. Kemudian yang ketiga, yaitu pengaturan organisasi, yaitu profil organisasi, organisasi internal, kebijakan dan prosedur, dan anggaran departemen audit internal. Kemudian yang keempat, yaitu kebijakan dan prosedur para audit, yaitu keahlian audit, sikap audit terhadap audit internal, dan kerjasama audit terhadap audit internal. Nah, yang keempat, temuan pemeriksaan audit. Pertama, temuan audit harus didukung oleh bukti yang mencukupi agar audit dan para pembaca temuan audit menjadi yakin tentang kebenaran isi temuan audit. Nah, yang kedua, temuan audit harus penting, menyangkut tentang materi. Penting dan tidaknya suatu temuan yang ditunjukkan ketika pengguna melaporkan tindakan atau kebijakan berdasarkan informasi yang ada dalam laporan temuan tersebut. Nah, selanjutnya temuan audit harus mengandung unsur temuan yang dapat menguraikan secara jelas kondisi, kriteria, dan sebab akibat. Selanjutnya yang kelima, laporan internal audit. Laporan hasil audit internal adalah dokumen dengan hasil formal dari suatu audit. Laporan audit internal harus memberikan penilaian yang adil atas kecukupan pengendalian secara keseluruhan atau masalah lain dalam area yang direview. Tujuannya untuk menyajikan sumber referensi yang ada dalam suatu laporan.
Nah, laporan audit juga menyediakan banyak informasi tentang prosedur audit. Yang keenam, contoh laporan internal audit. Contoh laporan internal audit bisa dilihat contoh di bawah ini. Nah, laporan audit internal itu berbentuk dokumen dengan hasil format dari suatu audit. Nah, laporan tersebut harus disiapkan dengan hati-hati. Kenapa? Banyak auditor internal yang gagal. Selanjutnya, teks yang harus jelas, objektif, dan tidak memihak untuk menentukan arah tindakan. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.